Jangan lupa subscribe, like, dan share. Apa itu kecerdasan majemuk? Kecerdasan majemuk adalah salah satu teori belajar yang dikemukakan oleh Howard Gardner, seorang pakar pendidikan dan psikologi berkebangsaan Amerika. Ia mengungkapkannya dalam bukunya yang berjudul Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligence. Gardner mengemukakan bahwa setiap manusia memiliki 8 kecerdasan berbeda yang mencerminkan berbagai cara berinteraksi dengan dunia, dengan satu jenis kecerdasan lain yang ditambahkan kemudian. Howard Gardner lahir pada tanggal 11 Juli 1943 di Scranton, Pennsylvania. Teori belajar Howard Gardner ini dikenal pertama kali di tahun 1983. Berikut penjelasan lengkapnya yang dirangkum dari berbagai sumber. 1. Kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik ini melibatkan kemampuan untuk menggerakkan dan memanipulasi tubuh serta benda-benda dalam lingkungan dengan cara yang selaras dan terkoordinasi. Hal ini mencakup kemampuan untuk mengendalikan otot motorik kasar dan halus, serta mengkoordinasikan pikiran dan tubuh untuk mengendalikan kelompok otot sehingga dapat melakukan dan mengingat gerakan tubuh. Anak yang memiliki kecerdasan ini biasanya ditandai dengan senang melakukan berbagai aktivitas fisik, seperti olahraga. Orang tua dapat mengasah kecerdasan tersebut dengan klub olahraga, sanggar tari, atau teater. 2. Kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial ini meliputi kepekaan dan kapasitas anak untuk menangani pertanyaan mendalam tentang keberadaan manusia, seperti makna hidup, mengapa kita mati, dan bagaimana kita sampai di sini. Kecerdasan eksistensial lebih mengarah ke bidang filsafat. Berbagai pakar juga mengaitkan antara kecerdasan eksistensial ini dengan tipe kecerdasan spiritual. Orang tua bisa mengarahkan anak menjadi filsuf atau psikolog yang berhubungan dengan kecerdasan eksistensial ini. Kecerdasan majemuk yang satu ini sangatlah penting untuk membawa anak mengenali berbagai makna kehidupan secara mendalam. 3. Kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk memahami dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Hal ini melibatkan komunikasi verbal dan nonverbal yang efektif, kemampuan untuk mencatat perbedaan orang lain, kepekaan terhadap suasana hati dan temperamen orang lain, serta kemampuan untuk menghibur dalam berbagai perspektif. Anak yang memiliki kecerdasan interpersonal biasanya suka bekerja sebagai tim, memiliki banyak teman, menunjukkan empati kepada orang lain, sensitif terhadap perasaan dan ide-ide orang lain, memediasi konflik, dan mengemukakan kompromi. Orang tua bisa mengarahkan untuk bermain dengan teman sebaya, atau bisa juga mengajak mereka dalam pertemuan komunitas atau sosial. 4. Kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan untuk memahami diri sendiri dan pikiran serta perasaan seseorang untuk menggunakan pengetahuan tersebut dalam merencanakan dan mengarahkan kehidupan seseorang. Kecerdasan intrapersonal tidak hanya melibatkan penghargaan terhadap diri, tetapi juga kondisi manusia. Hal ini terbukti pada psikolog, pemimpin spiritual, dan filsuf. Anak yang memiliki kecerdasan ini cenderung mampu memahami diri, mengetahui kekuatan, kelemahan, dan motivasi dirinya sendiri. 5. Kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik mencakup kemampuan untuk memahami dan menggunakan bahasa secara efektif dalam membaca, menulis, berbicara, dan bentuk simbolis lainnya, seperti bahasa isyarat dan braille. Anak dengan kecerdasan semacam ini biasanya gemar menulis, membaca, bercerita, atau melakukan teka-teki silang. Untuk mendukung kecerdasannya,
terasah dengan baik, orang tua dapat mengajarkan anak berbagai kosakata baru, menulis cerita atau puisi, bisa juga sekedar berbincang tentang kegiatan harian. 6. Kecerdasan logis matematis. Kecerdasan ini mencakup kemampuan yang baik untuk bernalar secara induktif, membuat kesimpulan berdasarkan pengamatan, dan secara deduktif, membuat kesimpulan berdasarkan hipotesis. Dengan cara menghitung, mengukur, mempertimbangkan proposisi dan hipotesis, dan melaksanakan operasi matematika secara lengkap. Anak dengan kecerdasan logis matematis cenderung tertarik pada pola, kategori, dan hubungan, misalnya masalah aritmatika, permainan strategi, dan eksperimen. 7. Kecerdasan musik. Kecerdasan musik adalah kemampuan untuk memainkan instrumen atau menyanyi, dan mencakup sejumlah kapasitas lain seperti mengenali dan membedakan nada, pola nada, dan irama, membedakan suara, menikmati dan menganalisis musik, memahami struktur musik, serta menciptakan melodi dan ritme. Anak dengan kecerdasan musik biasanya senang bernyanyi atau bermain alat musik. Orang tua bisa mengasahnya dengan memberikan anak berbagai pilihan jenis musik, menganalisis perbedaan suara orang lain dan hewan, atau mendengarkan suara alam. 8. Kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis melibatkan kemampuan mengenali, menghargai, dan mengklasifikasikan berbagai fitur di lingkungan. Misalnya, kemampuan manusia untuk membedakan antara makhluk hidup, serta kepekaan terhadap fitur lain seperti dunia alami. Orang tua dapat mengasah kecerdasan naturalis dalam diri anak dengan mengajaknya bermain di alam dan mengenalkannya beragam makhluk hidup, seperti nama-nama hewan, tanaman, alam semesta. Jika tidak memungkinkan untuk bermain di alam luar, orang tua juga bisa mengajarinya melalui film. Ajak mereka berdiskusi tentang alam dan isinya sehingga terasa lebih menyenangkan. 9. Kecerdasan visual spasial. Kecerdasan spasial adalah kemampuan berpikir dalam 3 dimensi. Kapasitas inti termasuk pencitraan mental, penalaran spasial, manipulasi gambar, keterampilan grafis, artistik, dan imajinasi aktif. Anak dengan kecerdasan spasial akan mengandalkan imajinasi dan senang dengan bentuk, gambar, pola, desain, serta tekstur. Orang tua dapat mengasah kecerdasan ini dengan menggambar, melukis, atau membangun sesuatu. Selain itu, orang tua juga mengajak anak berimajinasi seluas-luasnya sesuai dengan potensi kreativitas mereka. Oke anak-anak, itu tadi adalah materi tentang 9 kecerdasan majemuk pada anak. Semoga kalian bisa menemukan kecerdasan yang dimiliki dan mengasahnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.